ruti marang kekarepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam Nusantara dan lestari. Jumpa lagi dengan Wong Luyur channel 99. Kali ini Wong Luyur akan menceritakan tentang sebuah pusaka gong Kyai Pradah atau yang dibawa oleh Pangeran Prabu. Dan sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang lebih baik dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja mengenai sejarah upacara tradisional siraman gong Kyai Pradah. Pusaka gong Kyai Pradah di Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Ludoyo, Blitar. Tersebutlah dalam kisah antara tahun 1704 sampai dengan 1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhan Ampakubuwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri Ampean, bukan permaisuri, bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan Sri Susuhan Pakubuwono I sebagai raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta, sehingga timbullah keinginan untuk membunuh Sri Susuhan Pakubuwono I. Namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhan Pakubuwono I, dan sebagai hukuman Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Ludoyo yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas, serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat angker di mana banyak roh-roh jahat berkeliaran di sana. Hukuman yang diberikan oleh Raja Sri Susuhan Pakubuwono I kepada Pangeran Prabu itu sebenarnya ialah agar Pangeran Prabu menemui ajalnya di tempat hukuman karena dimakan oleh binatang-binatang buas atau sebab-sebab lain yang bisa terjadi di hutan yang masih liar tersebut. Pangeran Prabu mengakui akan kesalahannya serta bersedia melaksanakan hukuman yang diberikan oleh raja, yaitu membuka hutan di daerah Ludoyo. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandansari, serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Triman, dengan membawa pusaka berupa bende yang disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Ludoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Menurut beberapa cerita bahwa bende Kyai Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir, seorang sakti yang tidak setia kepada raja. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan kemudian, mereka sampai di daerah Ludoyo. Pertama-tama mereka datang di rumah seorang janda bernama Nyai Parstasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyi Parstasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Ludoyo bagian barat, dan untuk itu pusaka Kyai Becak dititipkan kepada Nyi Parstasuta dengan pesan agar setiap tanggal 1 Syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal
Bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman, 2 air bekas. Kemudian air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Pada suatu waktu kiamat, Tariman sangat kebingungan karena berpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga akhirnya Kiamat Tariman ingin mencoba membunyikan gong Kyai Becak sebanyak 7 kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi bende gong tersebut tentu akan mencari ke arah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu sepertinya yang diharapkan, namun beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimau-harimau itu tidak mengganggu kepada Kiamat Tariman, bahkan memberikan petunjuk di mana Pangeran Prabu berada, sehingga Kyai Becak juga disebut Kyai Macan atau Kyai Pradah. Di pesanggrahan hutan Pakel, hati Pangeran Prabu tetap tidak dapat tenang, sehingga Pangeran Prabu akan meninggalkan tempat itu, namun pakaiannya tetap ditinggalkan di padepokan hutan Pakel, dan sampai sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Dari pesanggrahan Pakel, Pangeran Prabu menuju ke arah barat. Namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit-prajurit utusan dari kerajaan Surakarta, yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan dianggap aman, Pangeran Prabu masih menunggu di Bukit Gelung. Kemungkinan masih ada prajurit Surakarta yang datang kembali. Setelah dirasa sudah betul-betul aman, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, yaitu ke hutan Keluk yang sekarang disebut Desa Ngrejo. Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya dengan ditanam bersama-sama dengan mahkota kebangsawanannya. Tempat penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju hutan Dauhan. Di tempat itu Pangeran Prabu membuka ladang pertanian dengan menanami padi gaga, namun karena tanahnya pusa sehingga tanaman padi gaga tersebut tidak dapat dipanen, dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung. Dari Gagawurung, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur, dan sampailah mereka di hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra. Namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Pandan di sebelah utara Gunung Bebek. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur, melewati Cegu, dan sampailah di hutan ke Kedung Wungu. Beberapa bulan di tempat ini Nyi Wandansari akhirnya mengalami hamil tua oleh Pangeran Prabu. Nyi Wandansari diajak naik ke gunung di Kulon, dan disinilah Nyi Wandansari melahirkan putra kembar. Namun putra kembar tersebut juga tidak berumur panjang dan meninggal dunia. Semua itu karena tidak adanya piranti atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam melahirkan anak. Sampai sekarang gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Piranti. Sampai di sini putuslah kisah Pangeran Prabu dan tidak diketahui bagaimana kelanjutnya. Kembali kepada janda Nyi Partasuta, di mana sepeninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang pusaka Kyai Becak. Setelah Nyi
Kartasuta meninggal dunia, pusaka Kiai Becak diserahkan kepada Ki Redipyo di Bekul. Dari Ki Redipyo, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Ki Dalang Redikuno di Kepek. Dari Ki Dalang Redikuno, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Kiai Imam Sampurna. Pada suatu ketika, karena Kiai Imam Sampurna dipanggil ke istana Surakarta, maka pusaka Kiai Becak atau Kiai Pradah diserahkan kepada adiknya bernama Kiai Imam Seco yang berdiam di Sukoanyar, sekarang disebut Desa Sukorejo, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil penghulu di Blitar. Pada tahun 1793 Kiai Imam Seco meninggal dunia dan Kiai Pradah dirawat dan dipelihara oleh Raden Ronggo Kertarjo. Dan ditempatkan di Desa Kalipang Ludoyo sampai sekarang. Pada waktu itu Sukoanyar masih berawa-rawa. Bentuk Kiai Pradah berupa gong kempul laras 5 yang dahulu dibalut ditutup dengan sutra pelangi, cinde, dan di samping itu masih ada juga beberapa wayang, kerucil, kecer, dan beberapa benda lainnya. Sampai sekarang, pesan Pangeran Prabu untuk memelihara pusaka Kiai Pradah tetap dilaksanakan dengan baik serta menjadi suatu upacara adat tradisional siraman pusaka Kiai Pradah setiap tanggal 15 Awal, tanggal 1 Syawal, dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, dan upacara yang terakhir ini biasanya dikunjungi oleh puluhan ribu manusia baik dari dalam maupun luar daerah. Demikian sejarah ringkas pusaka Kiai Pradah di Ludoyo yang dikutip dari cerita babat pusaka Kiai Pradah di Ludoyo menurut serat babat Tanah Jawi. Oke, dari Wong Luyur Channel 99 itulah sekilas legenda yang bersejarah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu, sagung dumadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.